Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ya, selamat siang. Jadi kedatangan saya ini semoga tidak mengganggu aktivitas Ibu ya. Oh, tentu saja tidak. Ya, jadi saya ingin sedikit mengkonsultasi terkait sebuah permasalahan dalam rumah tangga saya. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin bisa mengisi formulirnya terlebih dahulu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Ya Bu. Untuk memastikan akan saya bacakan ulang formulir yang telah diisi. Ya, silakan. Dengan nama lengkap Jimin Anindya, agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Januari 1990, beralamat di Jalan Karyawiguna nomor 12 RT 6 RW 2 Kabupaten Malang, alamat email jimin1990@gmail.com, nomor handphone 0852 0345 0983, pekerjaan guru sekolah dasar dan penghasilan setiap bulan 3 juta, serta pengeluaran lebih dari 3 juta. Ya. Berarti sering kurang dari penghasilan utamanya, lebih sering kekurangan. Ya, betul sekali. Pendidikan strata 1 jurusan PGSD. Lantas apakah sebelumnya Ibu sudah pernah membawa kasus ini ke pihak lain? Ya, jadi sebelumnya saya rasa ini baru pertama kali ya Bu untuk saya membawa kasusnya. Apakah Ibu mempunyai kartu tunjangan seperti SKTM, BPJS, kartu Raskin, kartu Jamkesda atau sejenisnya? Ya, saya mempunyai BPJS, kartu Raskin, kemudian Jamkesda. Baik. Dan selanjutnya bantuan yang diharapkan dari lembaga bantuan hukum ini, apakah Ibu ingin mendapatkan nasihat hukum atau didampingi penyelesaian kasus, atau mencari kuasa hukum untuk Ibu atas kasus Ibu? Ya, saya di sini datang karena saya ingin mendapatkan nasihat bantuan hukumnya. Nasihat hukum ya, Bu. Ya. Terima kasih, data pribadi Ibu sudah lengkap. Dan selanjutnya bisa saya tahu bagaimana kronologi atau duduk perkara dari permasalahan Ibu? Ya, jadi saya dengan suami saya itu telah lama menikah, kurang lebih 8 tahun. Dan di awal pernikahan itu saya rasa rumah tangga kami itu baik-baik saja. Tidak ada permasalahan dari segi manapun gitu Bu. Dan saya dan suami saya itu kan sama-sama bekerja. Saya sebagai guru SD dan suami saya sebagai pegawai bank. Selama perkawinan 8 tahun itu kami dikaruniai 3 anak kembar, dan sekarang sedang berusia 7 tahun dan menempuh sekolah dasar di kelas 2. Dan suami saya itu agak sedikit beda semenjak kasus pandemi 2020 itu. Sejak dia terkena PHK, nah suami saya itu dia sudah berusaha mencari pekerjaan kemana-mana, kan, tapi sampai 5 bulan terakhir suami saya belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Dan suami saya selama 5 bulan itu hanya menganggur dan santai-santai saja. Dari semenjak itu suami saya juga mempunyai hobi baru, yaitu dia suka sekali dengan yang namanya game. Kemudian suami saya karena dia sangat hobi dengan game, jadi selama pandemi ini dia itu selalu berbelanja terkait peralatan dan hal-hal penunjang untuk gamenya itu. Jadi terkadang dari adanya hobinya yang baru ini,
terkadang saya tuh harus membayar pay letter itu sesuai dengan kebijakan aplikasi toko. Sehingga saya juga merasa kalau di sini tunggakan hutang yang harus saya bayar itu semakin naik gitu. Karena saya juga ini kan sebagai seorang guru dan saya juga mempunyai anak kembar, mereka juga sekolah online ya Bu. Jadi saya rasa pengeluaran akan semakin membengkak gitu. Dan saya juga pernah meminta suami saya untuk berjualan kecil-kecilan, mungkin sebagai bantuan atau pemasukan sehingga tidak terlalu berat di saya gitu ya Bu. Jadi ketika saya meminta bantuan kepada suami saya, dia itu selalu menolak dan dia nggak akan segan-segan membanting semua peralatan rumah yang ada gitu Bu. Dengan alasan kalau saya ini tidak perhatian kepada dia dan terkadang saya dibilang sebagai seorang istri yang perhitungan. Sehingga saya merasa ini sudah tidak wajar dan saya juga tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari suami saya. Dia membuat seolah-olah hutang menumpuk itu karena saya sendiri, padahal itu dari ulah dia yang membeli peralatan gamenya, kemudian semua yang berkaitan dengan gamenya lah Bu. Jadi saya rasa gaji saya tidak cukup hanya untuk pengeluaran terkait rumah tangga itu saja, tapi include semua peralatan game yang dimaksudkan oleh suami saya itu. Jadi saya juga merasa saya masih ragu untuk bercerai. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana solusinya? Baik, suami Ibu Alfredo Pratama berusia 35 tahun dan Ibu Jimin sendiri sekarang berusia 31 tahun dan mempunyai 3 anak kembar berusia 7 tahun. Ya, jadi pokok perkara Ibu dan kronologinya sudah saya simpulkan dan sudah saya catat. Pertama-tama, baiknya kita mulai dulu dari tujuan pernikahan itu sendiri. Apa sih tujuan dari pernikahan itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tertera pada pasal 1, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi tujuan perkawinan itu bukan hanya menyatukan ikatan antara dua pasang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang namanya perkawinan. Jadi di dalam perkawinan itu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jadi suami dan istri ini saling melindungi, suami dan istri ini juga saling menghargai. Ada pasal 80 kompilasi hukum Islam ayat keempat, yaitu suami ini menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Selain itu juga suami ini wajib memberi nafkah pada keluarganya dan memberikannya kepada istrinya, di mana istrinya ini sebagai pengatur dalam keluarganya. Banyak seperti peluang-peluang yang kecil yang bisa suami ibu itu coba, seperti yang dikatakan ibu tadi. Ibu menyarankan suami ibu untuk membuat atau melakukan suatu usaha-usaha kecil yang dimana walaupun dia itu income-nya kecil, tapi setidaknya membantu dalam keuangan keluarga ibu sendiri. Nah, dan apabila suami ini telah melanggar kewajibannya, maka pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, di situ tertera ibu ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi disinilah bisa menjadi peluang di mana ibu ini bukan mengajukan gugatan untuk bercerai, tetapi ibu mengajukan gugatan untuk gugatan nafkah itu yang tidak diberi oleh.
Dan perbuatan dari suami ibu tadi, yaitu menelantarkan, tidak memberi nafkah ibu selaku istrinya dan juga keluarga-keluarganya, serta dia mulai melakoni hobi yang dimana itu sangat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga ibu yang sekarang, dimana perekonomian ibu dan bapak ini tengah melemah sekarang ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Pasal 9 Ayat 1, karena penelantaran keluarga dalam rumah tangga yang secara umum wajib dinafkahi. Jadi suami ibu tuh bisa terkena pasal ini karena dia menelantarkan keluarganya, di mana keluarganya itu secara hukum dia itu wajib untuk dinafkahi, dan akibat dari perlakuan suami ibu ini tadi dia dapat terkena dampak pasal 49 Undang-Undang tentang penghapusan KDRT, yang dimana dapat disanksi pidana 3 tahun atau dengan membayar denda paling banyak 15 juta rupiah. Jadi ibu, dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan ideal itu pasti selalu ada saja batu-batu penghalang dalam proses menggapai tujuan tersebut. Lantas disinilah pentingnya komunikasi dan saling mengerti. Dan berdasarkan dari permasalahan pokok perkara yang ibu ceritakan tadi, di mana ibu ini masih ragu melakukan perceraian dengan suami ibu, dan menurut saya itu sangat tepat sekali. Jadi pemikiran ibu itu sangat tepat karena perceraian itu bukanlah suatu solusi yang baik dalam sebuah pernikahan. Perceraian itu juga mempunyai dampak yang sangat negatif. Nah, itu dampak negatifnya bukan hanya dirasakan oleh ibu dan suami ibu, tapi juga bisa dirasakan oleh keluarga ibu dari pihak suami maupun dari pihak ibu sendiri. Dan yang lebih urgent lagi, ini akan sangat berdampak dengan anak-anak ibu. Jadi ibu membicarakan mengenai apa yang ibu rasakan selama ini, mengenai dampak yang ada dan timbul dari perlakuan suami ibu selama ini yang berdampak ke keluarga ibu, ke rumah tangga ibu. Dan juga ibu membicarakan masa depan kepada suami ibu. Ibu membicarakan masa depan dengan suami ibu, ajak suami ibu itu berpikir. Dan apabila telah ibu selesaikan bicara dengan suami ibu secara kekeluargaan dan tidak ada perubahan, maka kedepannya ibu dapat membawa suami ibu ke sini dan melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap mediasi. Dan diharapkan permasalahan ibu ini dapat selesai dan dapat kelar tanpa harus maju dan semakin larut ke dalam ranah pengadilan. Seperti itu, Bu. Apa ada yang ibu ingin pertanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Saya rasa apa yang ibu jelaskan barusan itu sudah sangat jelas buat saya. Jadi saya akan mencoba membicarakan lagi dengan suami saya, Bu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan saran kepada ibu dan itu dapat menjadi solusi bagi permasalahan keluarga ibu. Sebelumnya terima kasih, Bu, karena penjelasan ibu saya rasa sudah cukup, dan saya rasa juga saya perlu berkomunikasi lagi dengan suami saya, dan saya rasa saya dengan suami saya itu kurang dalam berkomunikasi, sehingga terkadang hal kecil dalam keluarga itu menjadi hal yang dibesar-besarkan. Baik. Oke, saya rasa cukup, Bu. Berarti solusi dari kami sudah cukup jelas dan ibunya sudah dapat poinnya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, saya ingin konsultasi mengenai permasalahan keluarga saya. Oke, baik. Bisa saya data dulu? Oh iya, tentu. Mungkin bisa diisi ya formulirnya. Baik. Silakan. Ini, Bu. Ya, sebentar.
sebentar ya, saya proses dulu. Baik. Jadi saya itu ada pernah kepikiran pengen pisah, tapi saya juga masih ragu. Saya masih ragu tentang akibatnya, apa yang terjadi ke depannya. Saya itu masih ragu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Dari permasalahan dan kondisi yang Ibu jelaskan barusan, dari tim kami kita menjelaskan dulu apa sih tujuan dari pernikahan itu sendiri, kemudian tugas dan kewajiban seorang suami dan istri itu bagaimana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kompilasi hukum Islam sendiri terdapat pada pasal 3 bahwa tujuan perkawinan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi menikah ini selain sebagai pengikat antara pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, ia juga mempunyai tujuan yang di dalamnya itu sebagai pelengkap pasangan, dan mereka juga harus saling mengasihi gitu dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan ideal. Kemudian dalam pasal 33 KHI bahwa pasangan suami istri itu haruslah saling mencintai, menghormati, serta saling membantu, dan juga suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah yang layak kepada istri dan keluarganya. Dan suami juga mempunyai keharusan dalam memberi nafkah. Ini juga terdapat dalam pasal 80 KHI ayat 4, yaitu suami itu mempunyai tanggung jawab perihal nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Suami juga, seorang suami itu harus wajib memberi nafkah pada keluarganya dan memberikannya kepada istrinya, di mana sebagai orang yang mengatur rumah tangganya. Jadi seorang istri di sini itu dia sebagai orang yang mengelola dalam rumah tangga. Kemudian pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban dari suami istri, bahwa suami istri itu wajib melindungi, bahwa suami itu wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini suami itu mempunyai kewajiban, dia memberikan nafkah yang layak, dan di PHK dan susahnya pekerjaan bukan suatu alasan untuk hilangnya tanggung jawab gitu. Banyak peluang halal yang bisa dicoba, seperti yang telah Ibu jelaskan, bahwa kita itu bisa memulai itu dengan membuat usaha kecil-kecilan, ya sebagai kalau dihitung-hitung itu sebagai bantuan untuk pemasukan penghasilan gitu. Dan bisa dilihat juga bahwa sang suami di sini ia telah melanggar kewajibannya, di mana sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 34 ayat 3, maka ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Nah, gugatan yang dimaksud di sini itu bukanlah gugatan perceraian, namun gugatan mengenai nafkah dan perbuatan suami ibu itu
eh, sudah masuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT pasal 9 ayat 1. Karena di mana suami ibu di sini telah menelantarkan keluarga yang secara hukum itu wajib dinafkahi. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang tentang penghapusan KDRT, maka dapat disanksi pidana 3 tahun atau denda paling banyak itu 15 juta. Jadi menurut saya dalam pencapaian tujuan pernikahan itu dalam mendapatkan pernikahan yang bahagia, yang ideal, pasti selalu ada batu-batu penghalang gitu. Jadi inilah pentingnya komunikasi dan saling mengerti antara ibu dengan suami ibu. Jadi berdasarkan pokok perkara yang ibu ceritakan, di mana ibu juga di sini masih ragu untuk melakukan perceraian. Dan menurut saya yang ibu bilang masih ragu ini sudah sangat tepat gitu. Karena secara itu walaupun telah dalam tahap lelah dengan keadaan, ibu masih saja memikirkan bagaimana nasib anak ibu nantinya. Begitu ya, Bu. Karena perceraian itu bahkan berdampak kepada anak ibu gitu. Tidak sekarang aja gitu, nanti maka perceraian itu akan berdampak pada mental dan lingkungan anak ibu. Jadi menurut saya untuk mengatasi permasalahan ini, ibu bisa menurut saya sebaiknya ibu bicarakan terlebih dahulu dengan suami ibu. Kemudian saya rasa masalah ini masih bisa diatasi secara kekeluargaan mengenai keadaan yang ibu rasakan dan serta dampak akibat nantinya. Kemudian apabila permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, seperti masih belum ada perubahan dari suami ibu, maka ibu bisa membawa suami ibu ke depannya untuk bisa diadakan tahap mediasi. Jadi begitu ya, Bu ya. Diharapkan permasalahan ibu mendapat jalan keluar tanpa larut dalam ranah pengadilan. Baik, terima kasih atas solusinya. Saya bisa dapat poin dari penjelasan ibu tadi. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi, Bu? Tidak cukup, sudah sangat jelas. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga permasalahan saya bisa saya selesaikan dengan cepat dan dengan jalan yang terbaik. Doakan ya Bu. Ya, amin amin, Bu. Kalau gitu saya pamit Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.